Selamat siang, saya Yonatan Pratama Simbolon dari kelompok 3 selaku ketua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni mengenai penalaran moral dan 3 tingkatan moral menurut Kolbeck. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas oleh Bapak dosen Kolilul Kolik SE SHMH, Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Kita masuk ke materi awal, yaitu pengertian moral. Yang pertama, moral berasal dari kata Latin mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Yang kedua, perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Yang ketiga, pikiran, perasaan, dan perilaku yang dikaitkan dengan standar benar atau salah. Yang keempat, sesuatu yang menyangkut kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penalaran moral merujuk pada kemampuan kognitif seseorang untuk mempertimbangkan, menilai, dan memutuskan suatu perilaku berdasarkan asas moral seperti baik dan buruk, etis dan tidak etis, boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, serta mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. Secara etimologis, istilah moral berasal dari kata Latin mos, yang berarti tata cara, adat istiadat, atau kebiasaan. Moral juga memiliki arti yang sama dengan kata Yunani, ethos, yang menurunkan kata etika. Penalaran moral pada intinya bersifat rasional, bukan soal perasaan atau nilai, melainkan suatu tafsiran kognitif yang aktif dengan memperhatikan tuntutan, hak, kewajiban, dan keterlibatan individu atau kelompok terhadap hal-hal yang baik. Penalaran moral juga dipandang sebagai suatu struktur pemikiran, bukan isi, sehingga bukanlah tentang apa yang baik atau buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Mengapa moral penting dalam konteks etika bisnis? Moral sangat penting dalam konteks etika bisnis karena memberikan landasan bagi pelaku yang benar dalam menjalankan bisnis. Etika bisnis adalah studi yang mengkhususkan pada moral yang salah atau moral yang benar dalam menjalankan bisnis, serta menetapkan aturan, nilai-nilai, dan norma-norma dalam bisnis. Moralitas individu itu juga berpengaruh pada perilaku etis mereka dalam bisnis. Etika bisnis juga menuntut agar pelaku bisnis bertindak secara moral dalam melakukan bisnis. Karena moralitas individu dan perusahaan dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan, karyawan, dan reputasi perusahaan. Masuk ke materi yang keempat, konsep dan tahapan menurut Kolbeck. Konsep moral berkaitan dengan perkembangan moral seseorang yang terjadi melalui 6 tahapan. Level pertama disebut dengan prakonvensional. Level kedua, konvensional. Level yang ketiga yaitu pasca konvensional. Tahap perkembangan moral setiap levelnya terdiri dari 2 tahap. Kolbeck menggunakan cerita tentang dilema moral dalam penelitian dan mengkategorisasi respon yang muncul ke 6 tahap yang berbeda. Tahapan ini didasarkan pada penalaran moral, bukan hasil dari sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan norma kebudayaan. Kolbeck juga mengatakan bahwa perkembangan moral terjadi dengan di mana setiap tahapannya lebih tinggi tingkatannya dari tingkatan sebelumnya. Konsep moral yang dimana terdapat 6 tahapan yang dibagi ke dalam 3 level. Nah, tingkat pertama atau level pertama ialah prakonvensional, terdiri dari orientasi kepatuhan dan hukuman dan orientasi kepentingan pribadi. Tingkat kedua atau level kedua ialah konvensional yang terdiri dari orientasi keserasian interpersonal dan konformitas, dan orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Tingkat ketiga atau level ketiga ialah pasca konvensional yang terdiri dari orientasi hukum dan legalitas dan prinsip etika universal. Nah, dari materi yang dijelaskan oleh teman-teman saya dan saya sendiri, bisa disimpulkan moral adalah sikap perilaku seseorang yang disadari oleh norma-norma hukum yang berada di lingkungan tempat dia hidup.
moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Menurut Colbert, ada 6 tahap perkembangan moral yang dapat teridentifikasi. Hal ini didasarkan pada teorinya yang pandangannya bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring